Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C akan mempresentasikan kebenaran filsafat komunikasi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Fahri Fauzan, yang kedua Mukodis Lutfio Sabili, yang ketiga Nizar menjadi Haji Buglo, yang keempat Rizky Najana Kirana, dan yang kelima Siti Asila Fadila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mukodis. Dan untuk Mukodis, waktu dan tempat dipersilakan. Kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Menurut KBBI, kata benar memiliki beberapa pengertian, yakni sesuai dengan sebagaimana adanya, adil, lurus, dapat dipercaya, tidak bohong, dan sah keputusannya. Kebenaran adalah segala sesuatu yang selaras, serasi, dan sejalan antara apa yang diyakini dalam pikiran, lalu sesuai dengan apa yang terjadi dan menjadi kenyataan yang telah dibuktikan. Lalu melanjutkan pada konteks kajian ilmiah, kebenaran ilmiah bisa diartikan sebagai sebuah kondisi di mana tercapainya kesesuaian antara apa yang dipikirkan sesuai logika, terbukti dengan apa yang menjadi kenyataan secara empiris. Kebenaran secara ilmiah dapat dicapai apabila memiliki kemampuan berpikir logis, empiris, di mana sebuah kebenaran tidak dapat terbentuk hanya dari satu sisi, karena kebenaran itu harus sesuai. Meskipun dalam proses pembuktiannya tidak selalu disimpulkan sesuatu yang sesuai, tapi setelah itu bisa disimpulkan untuk melakukan percobaan berikutnya dengan data dan pikiran yang didapat pada percobaan pertama. Kebenaran ilmiah sendiri berkembang sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, di mana keberlangsungannya akan terus diperbarui dengan munculnya perkembangan dalam pemikiran. Kebenaran ilmiah dan kebenaran ilmiah. Kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan, pada saat pembuktiannya kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis, objek, dan sikap epistemologis. Dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi, yang disesuaikan dengan metodologisnya. Menurut Konrad Kebung, kebenaran ilmiah paling tidak memiliki 3 sifat dasar, yaitu struktur yang rasional, logis, isi empiris, juga sifat pragmatis. Kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah diperoleh berdasarkan beberapa faktor, diantaranya kebenaran karena kebetulan, karena akal sehat, kebenaran agama dan wahyu, kebenaran karena trial error, kebenaran spekulasi karena kewibawaan, kebenaran karena kekuasaan. Makna kebenaran filsafat komunikasi. Kebenaran kefilsafatan meliputi 4 aspek, yakni objek materi, objek forma, metode, dan sistem. Objek materi mempelajari segala sesuatu yang ada. Kebenaran ilmu pengetahuan filsafat bersifat universal, yang berarti tidak terkait dengan jenis-jenis objek tertentu. Objek forma, kebenaran ilmu pengetahuan filsafat itu bersifat metafisika, meliputi ruang lingkup mulai dari konkret sampai khusus, sampai kepada yang abstrak universal. Metode terarah pada pencapaian pengetahuan esensial atas setiap hal dan pengetahuan eksistensial daripada segala sesuatu dalam keterikatan yang utuh. Sistem kebenaran bersifat dialektis, senantiasa terarah kepada keterbukaan, bagi masuknya ide-ide baru dan pengetahuan baru yang semakin memperjelas kebenaran. Kebenaran sebagai nilai fundamental. Louis Alvin Day mengatakan lawan dari kebenaran adalah bohong, penipuan, dan ketidakjujuran. Deception tidak hanya dari ucapan, tapi juga perilaku, gerak tubuh, hingga sebuah senyum. Menahan informasi juga merupakan bagian dari deception. Immanuel Kant mengatakan bahwa kebenaran merupakan sesuatu yang harus ditegakkan, apapun resikonya.
Socrates bahkan rela mati demi mempertahankan kebebasan berbicara sebagai norma kebenaran. Makna penting kebenaran. Hakikat manusia adalah makhluk relasional. Setiap individu pasti terlibat relasi dengan sesamanya. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Simbol itu biasanya disepakati bersama dalam skala kecil maupun skala besar. Misalnya, bahasa, tulisan, dan simbol lainnya yang dipakai bersifat dinamis dan unik. Selanjutnya, dikotomi kebenaran dalam komunikasi. Ashraf Amir Piliang mengatakan bahwa jaringan komunikasi yang berskala global telah menggiring ke arah proses komunikasi dan arus informasi yang berlangsung cepat dan padat, menciptakan kebergantungan tinggi pada berbagai teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang kecepatannya bertumbuh secara cepat, padat, dan unik telah mengondisikan pola komunikasi yang juga semakin cepat, ringkas, instan, dan padat. Selanjutnya, menuju teori disinformasi. Komunikasi tak lagi punya tujuan pasti, informasi tak lagi punya makna yang jelas, informasi berkembang ke arah superlatif yang diproduksi dalam porsi berlebihan. Apa yang ditampilkan sebagai sebuah kebenaran boleh jadi tak lebih dari sebuah kebohongan. Kesulitan besar dalam memisahkan antara kebenaran dan kepalsuan. Kepalsuan dikemas melalui manipulasi komputer grafik yang kini ditampilkan sebagai kebenaran yang meyakinkan. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 14C, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.